Halo semuanya, kembali lagi di Titik Koma. Hari ini kita bakal bahas topik yang gak kalah pentingnya juga nih sama kayak di episode sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah ngomongin soal JLPT nih. Sekarang tuh kita akan menjerumus ke arah Unten Menkyo atau yang bisa kita sebut juga Japanese Driver's License. Kita bakal bahas serba-serbi SIM Jepang, bedanya sama di Indonesia kayak gimana, gimana susahnya ujian buat dapet SIM, ada yang tulis dan gimana gitu kan. Kalau di Indo kan biasanya orang nembak gitu ya. Dan masih banyak lagi lah di sini. Without further ado, let's welcome our guest for today, Michael Owen. Halo guys, ya makasih udah mengundang gua di sini dan ya hari ini gua bakal jadi narasumber buat driver's license. Wis, oke. Udah siap banget nih ya. Gak usah tegang-tegang banget. Santai, santai, santai. Jadi untuk di sini Owen nih kabarnya gimana? Terus kayak boleh kayak introduce general kayak kelas berapa gitu. Oke, jadi nama gua Michael Owen Pranoto, angkatan 42, major gua APM dan ya seputar hobi atau apa gua biasa main badminton gitu-gitu. Wih, sama nih kita hobinya juga badminton juga. Gue juga badminton ya. Saya juga apa? Kebetulan juga ya APM juga majornya. Ya. Ya begitu. Untuk berikutnya ya, Owen nih udah ngambil apa? Tes Unten Menkyo ini udah berapa kali? Soalnya kan dari yang gue dengar-dengar dari teman-teman gue sendiri atau orang-orang yang udah pernah ngambil tuh mereka gagal udah kayak 5 kali, 6 kali dan bayarannya tuh nggak main-main gitu loh. Jadi kalau dari Owen sendiri udah berapa kali ngambil Unten Menkyo? Ya, gua 8 kali. Udah ngambil 8 kali ya, sebanyak 8 kali. Dari 8 kali itu apakah ada gap-gap tertentu? Eh sebenarnya enggak sih, ada sekali gap kayak 2 minggu, tapi itu gara-gara gua kayak quarter break terus gua jalan-jalan, tapi sisanya itu 8 kali berturut-turut, seminggu sekali. Jadi kurang lebih sebulan 2 bulan gitu, beneran tiap minggu ke Oita Sebu heeh, Sebulan 2 bulan tiap minggu ke Oita buat ngambil Unten Menkyo itu? iya, Intensif juga ya? emang harus gitu. Tapi sebelumnya di Indonesia udah punya experience pengemudi atau Iya, jadi gue di Indonesia emang udah punya SIM dari kayak SMA awal gitu, begitu gue udah nyentuh 18 kan udah bisa bikin SIM, gue langsung bikin lah. mhm, Jadi emang gue terus pakai buat nyetir, ya lumayan reguler sih. Jadi bisa dianggap gue lumayan terbiasa nyetir emang dari Indo gitu. oke. Jadi pas karena udah punya SIM di Indo juga ya, ini SIM-nya nembak atau gimana nih? Ya enggak, kan di Jepang jadi nggak apa-apa, nggak bisa ditangkap kan. Wah, Ya gitu nembak sih. ditembak di Indonesia? Iya emang nembak juga. Oke, baik. Untuk apa namanya, karena lu udah kebiasa nih kayak nyetir di Indonesia gitu kan. Tapi kan pas waktu lu ke Jepang sendiri nih kan udah 2 tahun ya di sini ya? Iya. Udah 2 tahun di sini nggak megang mobil gitu loh. Dan itu kan pasti kan meskipun lu ingat-ingat juga kan lu kayak ada beberapa hal yang lu masih rada kagok misalnya kayak sistem mobil Jepang kayak gimana, dalemannya tuh ada yang berbeda, maintenance-nya kayak gimana, dan regulasi Indonesia sama Jepang kan berbeda. Itu lu mengatasinya tuh gimana? Apakah kayak di awal kagok atau Ya, di awal pasti kagok sih, apalagi khususnya buat pas tes ya. mmm, Habisnya tes itu, eee, kalau lu misalnya nyetir mobil kayak biasa, lu kan kayak gak ada urutan ya, mungkin lu punya urutan sendiri ya, gua sih ada, tapi kan urutannya ya sesuka gua ya, sesuai yang gua lihat, mmm, natural gitu loh. Tapi kalau di Unten Benkyo tuh emang perlu terbiasa gara-gara mereka urutannya tuh ya tertentu gitu, yang menurut mereka logical tapi menurut gue ya gak masuk akal gitu. Kayak contohnya ya lu tiap kali sebelum jalan lu harus cek 5 poin. Jadi kan ada 2 spion, satu terus lu cek ke belakang, satu terus tengah, satu terus ini, satu terus gini, satu. Harus harus gitu tiap kali. Ya kan menurut gue itu nggak logical, maksudnya lu lihat spion-spion udah gitu kan, oke kurang lebih. Ya jadi itu sih, terus sama kalau soal mobil Jepang sendiri sih, gua rasa nggak banyak yang beda kecuali, mobil Jepang ada yang handbrake-nya ditaruh di ini, kalau automatic, jadi kayak di seksi koplingnya gitu kan, jadi gas, rem,
Di sini ada handbrake, Hmm. jadi pakai kaki. Oh, handbrake-nya pakai kaki. Ada yang pakai kaki, tapi kalau pas gua lagi tes kebetulan dia pakai handbrake tangan. Jadi Ah, tapi secara model ya sama. Kalau otomatis, gua ambilnya otomatis. I see, I see. Heeh. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Kak Uni, secara general, eee, tes Unten Menkyo ini dibagi jadi berapa segmen sih? Karena yang gue dengar-dengar nih kan ada yang tes tulisan juga, ada juga yang lu praktek mengemudi yang ada instrukturnya di sebelah kanan lu atau sebelah kiri lu pas lagi mengemudi itu kan. Boleh tolong dijelaskan nggak kayak lebih detailnya kayak dari awal sampai akhir kalau bisa? Oke, jadi kalau Unten Menkyo di sini itu ada 3 jenis. Pertama itu Unten Gakko. Ya, itu sekolah mobil. Jadi kalau lu lulus, lu langsung ambil aja ke center, lu dapetin SIM lu. Ya, di sekolah mobilnya juga ada tes sendiri ya, tapi gua nggak tahu karena gua nggak pakai itu. Kedua itu namanya Gaimen Kirikae. Jadi itu yang gua ambil, itu lu nuker SIM luar, lu jadiin SIM Jepang. Yang ketiga itu Ipatsushikeng. Itu jalur umum. Jadi itu lu pergi ke tesnya, lu ambil tes orang Jepang, tapi ini bukan dari Unten Gakko, ini punya pemerintah. Mmm, Gua Gaimen Kirikaya. Jadi prosesnya itu pertama lu bawa dokumen lu ke sono. Lu perlu Juminhyo, lu perlu pasport, lu perlu residence card, terus lu perlu foto. Di sini itu pakainya 2,4 kali 3, 2 lembar. mmm, Terus lu perlu surat translatean. Kalau surat translatean SIM lu kan bahasa Indonesia dong. mmm, Lu perlu translate itu ke JAF, Japan Automobile Foundation. Itu ada di OITA. Jadi lu perlu bawa itu, lu translate, ntar translate aja dikirim ke sini, terus ntar ya lu bawa itu semua, lu submit dokumen. Itu nomor 1. mmm. Nah, nomor 2 itu habis lu submit dokumen, lu langsung ambil interview dulu. Interview bareng interview sama ininya, apa, instrukturnya atau Interview bareng polisinya. polisinya? Iya, jadi mereka itu sebenarnya interviewnya bukan kenapa-napa, mereka cuma mau tanya, "Kamu di Indonesia itu tesnya apa?" Jadi lu tesnya tuh kayak gimana, lu kira-kira cocok, sesuai gak tes lu sama tes kita, kurang lebih. Ya, jadi lu perlu prior research Unten tes Menkyo di Indonesia itu kayak gimana. Padahal lu nembak. Karena ya mungkin karena beberapa kondisi sebelumnya mungkin saya lupa. Mmm, Ya, kemudian? jadi mereka tanyain gitu, terus kayak kamu pernah dulu ada kecelakaan gak? Itu sih terus ada pernah ketangkep gak gara-gara illegal driving or kayak drunk driving? Mmm, Terus mereka kasih lihat SIM lama lu apa, terus mereka cuman mastiin aja pasport apa gitu. Ya itu cuman interview buat mastiin aja lu cocok dan bisa, lu ada punya sejarah penyakit gitu kan, lu punya apa, mereka nanyain kalau lu bisa mengendara sehat walafiat secara mental dan fisik untuk mengemudi mobil di Jepang. Habis itu mereka langsung ke tes Shikeng itu biasa, tes tertulis. Kalau lu Gaiben Kirikaya itu cuman 10 nomor bahasa Inggris ada disediain. Gampang banget sih sebenarnya. Lu kayaknya nggak perlu belajar juga bisa. Minimal lulus itu 7 mmm, dari dari 10. dari 10? Terus semuanya PG kan. Marubatsu deh. Ada yang Marubatsu sama PG. Oh, yang true and false gitu ya? Iya, true and false. Terus ada lagi PG. Ya itu gampang sih. Itu cuman kayak basic driving skills saja. Merah artinya apa, stop. Terus ada lagi kalau lu dari kiri boleh, kalau ada di perempatan contohnya lu dari lane kiri, Mmm, lu boleh ke kanan. Enggak jawabannya by the way. Ya jadi kayak gitu. Terus habis itu lu tes mata. Ya tes mata ya lumayan basic. Oh iya, jadi bawa kacamata. Buat kalian yang pakai kacamata, bawa kacamata. Karena kalian gak mau gagal di tes mata. mmm, mmm. Gitu aja. Habis itu kalian langsung ke tes itu, praktek ya. Ya, jadi kalau lulus tes praktek, kalian lulus. Oke, jadi
kalau misalnya di summarize diulang lagi dari apa yang Kak Aun katakan ini. Jadi Unten Menkyo ini cara mengambilnya ada 3 tahap ya. Tadi ada Gaimen Kirikae, terus kemudian 2-nya lagi ada Unten Gakkou sama Ipatsu Shiken. Ipatsu Shiken yang Ada 3 jalan. 3 jalan ya. Mm-mm. Yang Gaimen Kirikae itu sama polisi. Gaimen Kirikae itu main SIM luar lu jadiin ke SIM Jepang. SIM luar jadi SIM Jepang. Ha-ha. Oke, salah tangkap. Unten Gakkou sekolah mobil. Sekolah mobil. Ipatsu Shiken itu punya pemerintah, kayak sekolah mobil pemerintah gitu. I see. Dan dari tahap itu kalau misalnya ngambil Gaimen Kirikae kan berarti kita harus menunjukkan membawa dokumen-dokumen yang sangat penting ya, seperti kayak paspor, Zairyu card ya, residence card. Student ID juga dibawa ya tadi ya? Enggak, itu bukan student ID. Paspor, Juminhyo, residence card sama translatean SIM lu. Oh yang iya. official, lu perlu ke JAV buat itu. Oh iya, oke. Berarti ya dari 4 dokumen yang udah disebutkan sama Owen tadi itu adalah yang jadi ya prerequisite untuk di Teishutsu dikumpulkan ke office-nya nanti. Kemudian juga ada juga tadi tes ini ya guys, tes tulis. Tes tulisnya ya interview dan tulis ya. True and false-nya juga ada, PG juga ada, kemudian di akhir ya praktek seperti biasa. Oke. Kemudian dalam experience Kak Owen sendiri nih kayak masing-masing ambil segmen itu paling susah di mana, Kak? Oh jelas itu pasti praktek. Praktek ya? Karena PG ya jelas itu bahasa Inggris. Ya itu kalau kalian bisa nyetir mobil atau terbiasa pun kalian juga tahu lah ya cara mengemudi yang benar selepas dari kalian melakukan itu atau enggak. Tapi yang jelas yang paling susah itu gara-gara orang Jepang itu di sini pengen banget kalian ngikutin cara mereka. Jadi kalian gak boleh salah, kalian harus sesuai, pokoknya mereka maunya kayak gitu. Kayak gitu pokoknya kayak gitu. Jadi kalian masuk mobil pun ada urutannya. Jadi itu paling susah. Karena kalau gagal, mereka juga nggak mau kasih tahu gagal di mana. Mereka jadi sistemnya itu kalian langsung dapat 100 poin di awal. Terus ntar pas lu jalanin rutenya, mereka bakal kurang-kurangin -1, -2, -3 apa. Kalau udah gagal gitu, langsung mereka biasa gini, hai, fugokaku, balik ke itu. Udah, terus pas lagi tengah jalannya itu disuruh berhenti? Iya, berhenti udah. Kadang kalian suruh nyetir balik atau dia keluar, gue yang setirin aja balik gitu. Jadi udah gitu aja. Jadi kalian nggak tahu salah di mana, harus ya pakai feeling gitu salahnya di mana. Tapi in general kalau mereka salah, mereka kan langsung tulis. Jadi kayak kurang lebih tahu, oh di sini salah. Tapi salahnya apa juga nggak tahu kan. Ya jadi itu susah banget. Karena mereka juga sangat spesifik dan lu gak tahu salahnya mereka nggak mau kasih tahu. Jadi ya jelas lah itu. Prakteknya yang susah ya. Prakteknya susah. Dari ujian prakteknya sendiri boleh dikasih tahuin nggak kayak lu ngelewatin jalur apa gitu yang paling kayak belokannya ada yang berbeda kah atau sama aja kayak lu ngambil tes SIM di Indo? Ya. Jadi kalau di sini itu ada sebenarnya banyak course ya kan buat mobil. Tapi kalau kalian Gaimen Kirikae itu cuma ada 1. Jadi beberapa hal yang kalian mungkin agak susah itu sini lane change ya. Agak beda kan di Indo. Di Indo biasa kita sen kanan, cek spion. Mungkin sambil cek spion geser gitu kan kanan terus kiri terus matiin sen gitu kan. Kalau sini itu maunya kalian sen kanan, cek spion belakang, terus kanan, terus pas sudah lurus kalian baru matiin sennya gitu. Jadi kalian gak boleh pas sambil ngecek spion atau kanan itu gak boleh sambil miring. Oh. Jadi ya terus ada lagi jalur S gitu kan, sama namanya crank. Jadi itu bentuknya gini, tegak lurus. Satu lagi S. Itu sempit banget. Sempit ya? Iya, jadi kalian harus masukin mobilnya kayak gang gitu. Oh itu mepet banget, gak boleh nabrak. Itu
S-nya ya masih lumayan ya, gara-gara kan masih ya relatif masih natural kan. Yang susah itu crank, yang T itu. Kan itu literally kayak gini, kalian harus mobilnya nggak boleh mundur juga, nggak boleh nabrak gitu, harus one try. Ujungnya tajam banget gitu ya jadi ya maksudnya. Iya sempit banget. Meskipun ya tapi ngelihat kondisi jalan Jepang ya gak salah sih, emang sempitnya ada yang bagian-bagian tertentu emang kurang lebih segitu sih. Jadi ya tapi itu emang susah banget buat lu mastiin kalau lu melakukan ini prosedur sesuai sama yang mereka mau, sama lu gak nabrakin mobil lu. Karena kalau mobil lu nabrak ya itu udah jelas hasilnya lah ya. Baret. Baret. Jadi itu sih bagian yang susah. Sisanya ya kurang lebih standar navigasi apa tuh red light, intersection. Terus ya ada bagian cepet 40 km jalan lurus gitu. Ya other than that relatif normal sih. Yang susah emang mereka maunya kayak gimana aja detailnya. It's in the details. Ya kayak nggak pernah kasih tauin aja gitu ya, tiba-tiba gagal. Iya. Mungkin tapi kalau dari experience gue sendiri, gue nggak punya Unten Menkyo ya, tapi selama gue di Jepang nih 3 tahun kan gue kayak sering ngelewatin kayak rel kereta lah, atau gue ngeliat orang keluar dari sisi samping mau ke jalan raya tuh kayak lama banget tungguinnya. Itu kayak kalau lewatin rel kereta apalagi kayak harus lihat kiri kanan dulu, kayak itu kayak waktu di tesnya adakah hal seperti itu, atau kayak apakah ada meaning lainnya? Karena di Indonesia kan asal serobot aja gitu kan. Nah itu kayak boleh dikasih lebih lanjutnya nggak kayak kenapa? Kalau simulasi rel kereta itu ada, tapi itu di bagian kayaknya bagian course normal ya. Kalau Gaimen Kirikaya kayaknya nggak diituin. Tapi itu ada tertulis kalau yang punya gua nggak tahu mereka ada paketnya, paket 1, paket 2 or something. Tapi paket gua ada kalau lu rel kereta harus stop, full stop. Terus lu lihat kiri, kanan, jalan. Kalau enggak lu bakal ditangkap polisi. Oh iya. Didenda sih. Didenda? Iya, kalau lu nggak lewatin rel kereta lu langsung bus gitu jalan. Kalau ada polisi. Iya, tapi kalau di Gaimen Kirikaya di tesnya sih nggak di itu sih. Tapi ada di tertulisnya. I see. Oke. Ini kan udah kelihatan ya kayak segmennya seperti apa, udah dibagi-bagi juga sama Kak Owen ini tadi. Untuk selanjutnya gue pengen nanya nih, kayak karena kan udah dapet nih untuk ke-8 kalinya, tes ke-8 alhamdulillah udah lulus kan. Nah itu kadaluarsanya itu sampai kapan ya? Apakah perlu diperbarui lagi tiap berapa tahun atau secara teknis gimana? Iya, jadi kalau di sini itu kurang lebih sama ya kayak di Indonesia. Tiap 4-5 tahun mereka kasih undangan ke lu. Kalau lu harus ikut kayak seminar gitu sejam 2 jam buat ya mereka kurang lebih mastiin aja rule mereka. Mungkin ada rule baru dikasih tahu. Tapi ya habis itu diperpanjang aja kayak biasa. Tapi ada invitasi. Jadi kalau kalian pindah rumah atau kalian gak bisa datang atau apa, kalian harus kasih tahu mereka dulu. Karena itu sistemnya sistem undangan. Jadi kalian gak bisa kayak 2 bulan sebelum expire gue mau itulah perpanjang sekarang gitu kayak di Indonesia kan kayaknya bisa ya. Kalau di sini enggak, mereka harus kirim invitasi ke lu dan lu harus datang di jam yang mereka mau. I see. Gitu. Jadi nggak bisa sesuai sama jam kita doang ya, tapi kita harus nyesuaiin jamnya sama yang diinginkan oleh si ya Pak polisi itulah yang mau ngatur. Untuk the usage of this Unten Menkyo, kayak kedepannya kan lu udah dapet nih kan, tapi do you own a car? Kayak punya mobil gak? Enggak. Di Jepang? Gak punya? Tapi pernah setelah dapet Unten Menkyo itu pernah ngerental mobil? Belum. Belum, tapi mungkin akan soon lah ya. Soon. Jadi setelah dapet Unten Menkyo ini lu belum pernah ada real life experience driving di Jepang langsung? Pernah sih sekali minjem mobil temen. Minjem mobil temen? Nah itu apakah kayak mengarah kayak jalan jauh-jauh banget atau gimana gitu? Enggak sih, deket doang. Deket doang? Apakah kayak beda gak sama Indonesia? Apakah kayak trafiknya gitu, regulasi yang beneran nyetir gitu gimana? Enggak. Gak ada yang beda? Sebenarnya gak banyak beda sih. Di sini ya jelas
lu harus sering stop gitu. Terus kayak lu give priority to like buat orang lagi jalan apa. Tapi other than that gue rasa mobilnya sama tuh juga sama-sama mobil Jepang apa. Jadi actually rasa nyetir lu kurang lebih sama ya kalau lu di Indo pakai mobil Toyota, Honda, Suzuki, Hitachi etc gitu ya actually lumayan sama. Buat regulasi sebenarnya nggak terlalu beda sih, kiri jalan slow lane, kanan fast lane buat lu nyetir. Jadi ya gua nggak ada masalah kalau lu misalnya gua nggak mengkondon ini tapi misalnya kalau lu nggak punya SIM Jepang, lu naik mobil di Jepang, nggak ada SIM Jepang gitu, lu nggak pernah belajar apa-apa pun, lu nyetir kayak lu biasa di Indo, sebenarnya nggak terlalu banyak masalah sih. Iya, kurang lebih sama. Jadi secara praktek setelah itu nggak beda jauh lah ya sama nyetir di Indo. Nggak beda jauh. Oke. Mungkin untuk selanjutnya penonton kita pengen mendengarkan kayak apa sih kayak ada tips and tricks yang Kak Won bisa kayak kasih ke kita sebelum preparation untuk mengambil Unten Menkyo ini. Apa selain dari Gaimen Kirikai itu apakah itu paling gampang tes paling gampang di antara ketiga itu atau kayak teknisnya preparasinya gimana gitu, boleh tolong dijelaskan nggak Kak? Jadi kalau tips and trick buat Gaimen Kirikai itu ada, kalian kan Gaimen Kirikai nggak bisa tiap hari, Sabtu Minggu kan Menkyo Centernya tutup. Jadi kalau nggak salah bisa hari Rabu, Jumat, Rabu, mungkin Senin kali or something like that. Yang pasti gue itu ambilnya Rabu karena ya gue cuman bisanya Rabu doang, kan Rabu kosong gitu kan biasa. Tips and triknya itu lu punya reguler dateng karena inspekturnya sama. Inspekturnya kan tiap Rabu gitu. Kalau lu datangnya Rabu jamnya sama. Oh ya jamnya cuma ada satu ya, kalian cuma bisa datang jam 9 pagi di sono. Apakah perlu yoyaku dulu atau? Perlu yoyaku. Perlu yoyaku. Minimal seminggu sebelum. Seminggu sebelum. Iya. Jadi tiap kali gagal lu nelpon yoyaku lagi. Iya, gue gagal, gue pulang itu Uketsuke Jikangnya jam 3. Jadi gue pulang nunggu jam 3, gue telepon minggu depan mau itu dong. Iya. Jadi orangnya yang lihat gue gagal, orang yang sama yang yoyaku buat tes minggu depan. Jadi ya udahlah mau diapain. Orangnya udah kenal. Okay. Udah kenal juga. Tapi gue rekomen lu kalau kan emang cuma bisa seminggu sekali kan, lu dateng di tiap hari yang sama. Karena inspekturnya ya ada kurang lebih 2 atau 3, jadi lu bakal tiap kali tes lu bakal rotasi inspektur itulah. Jadi lu kurang lebih udah tahu atau apa gitu. Jadi mereka udah kenal juga, mereka bisa melihat lu ambil gitu. Terus disaranin juga beruntun. Karena inspekturnya, gua nggak tahu ini teori gua aja sih, personal opinion, tapi inspekturnya lebih suka kalau lu beruntun, habisnya mereka bisa melihat tanda kutip progres lu ya. Meskipun lu kurang lebih melakukan hal yang sama dengan slight alteration saja, tapi iya gue rekomen lu ambil tiap minggu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi apa ya, kalau di antara 3 course yang mana yang paling gampang ya tadi ya? Sebenarnya course berbayar jelas ya, sini agak pay to win ya, jadi kalau kalian ikut Unten Gakko jelas sudah paling gampang ya. Karena tesnya juga di sekolah mereka langsung kan. Oh, jadi kayak dari sananya udah kenal duluan, terus kayak ya udah forced into kayak rule-rule yang udah mereka ituin kan. Iya, terus sama kalau kalian Unten Gakko, dari apa yang teman-teman orang Jepang gua bilang, mereka juga rule-nya juga relatif lebih nggak tegas dibandingin sama Gaimen Kirikae. Gara-gara mereka yakin akan ajaran mereka. Kan mereka yang ngajar, mereka yakin berarti segini udah cukup buat lu nyetir. Jadi mereka nggak terlalu tegas-tegas banget. Iya. Apakah itu saja? Apakah ada kayak tips trik lain yang mau ditambahin sama Kak Owen? Perhatiin aja mereka nulis di mana. Khusus nulis itu kan kalau poin di minus mereka tulis. Perhatiin mereka tulis di mana. Kalau lu nyetir berarti biasa ada 2 hal yang lu kurang. Lu kurang kecek
Mereka itu, kalau kalian itu nyetir, mereka mau ngecek gitu, namanya Anzen Kakunin, safety check. Lu harus dengok kiri, yosh gitu. Dan kadang lu cuma bilang yosh, lu harus gini. Mereka harus lihat lu langsung ke sini gitu. Ininya harus beneran kayak nengok banget ya. Nggak bisa yosh gitu. Kayak harus nengok apa. Paling cuman itu sih tips and triknya. Sisanya ya lu harus ganbari mas, lu coba terus sampai lulus. Habisnya kayaknya mereka juga ada limit, mereka lihat kartu lu kan kartu lu ada di sini kartu, terus ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lama-lama kalau kartunya mulai keisi, mereka mulai tambah baik ya. Oh iya. Mereka udah lihat, wah ini kartunya banyak banget isinya, udah 8 kali gitu kan. Ya mungkin aja kalau kartunya itu, lu harus coba terus yang pasti. Lama-lama lulus, gue yakin. Mereka nggak mungkin nggak lulusin lu selamanya. Unless driving lu beneran jelek sih. Tapi ya gitu, kalau reasonable pasti lulus. Ya sebagai summary-nya mungkin dari kata-kata Kak Owen tadi, kita harus Anzen Kakunin terlebih dahulu ya, kayak ngeliat kiri, ngeliat kanan, terus habis itu ngomong yosh gitu, biar letting the instructor know kalau lu juga udah kayak gue ngecek nih gitu. Kemudian juga yang kedua tadi yang seperti disampaikan, kita harus juga, nggak harus juga sih, kalau misalnya selesai satu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya berkali-kali mengambil, ada kemungkinan juga instrukturnya makin baik sama kita. Ya kemungkinan itu saja ya. Sebagai penutup mungkin Kak Owen ada kata pengantar penutup di akhir? Iya, gini ya guys, ganbari mas terus, meskipun kayak sekali tes itu 4.000 yen ya, lama-lama juga kalian lulus. Atau duit di bank habis. Ya yang mana yang duluan lah ya. Yuk. Itu aja. Yang penting ya prioritasin aja lah Unten Menkyo duluan ya. Oke, terima kasih Kak Owen sudah datang dalam acara kami Titik Koma Podcast ini. Kita mendapatkan informasi yang sangat penting juga ya guys. That's all for today. Semoga teman-teman yang ingin mengambil SIM Jepang di sini dapat info yang bermanfaat dan juga kedepannya lancar mengambil SIM tesnya. Sampai jumpa di episode Titik Koma selanjutnya, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel kita ya. Sampai jumpa nanti. Aku bilang tidur.